Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadis ke-24 berjudul Tahrimud Dzulmi, keharaman berbuat dzalim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla annahu qala. Di dalam khazanah Islam ada 3 istilah yang berdekatan, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi, dan Al-Quran. Hadis ke-24 ini merupakan hadis qudsi, yaitu hadis yang secara maknawi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran yang secara lafadz maupun makna berasal dari Allah. Oleh karena itu ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Jika Al-Quran itu bisa dibaca di dalam sholat, maka hadis qudsi tidak dibaca di dalam sholat. Hadis ini menyatakan, Ya ibadi inni haramtu dzulma alam nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman terhadap zatku sendiri dan aku mengharamkan di antara kalian, maka jangan saling mendolimi. Yang dilarang di sini adalah mendolimi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang kedzaliman, yang intinya ada 2, yaitu zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Orang yang syirik itu disebut zalim terhadap diri sendiri. Karena dengan dia syirik, tidak beriman, nanti akan membahayakan diri sendiri sekalipun tidak membahayakan orang lain. Sebaliknya ada pula kedzaliman-kedzaliman yang tertuju kepada orang lain, seperti mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya ibadi kullukum dzalun illa man hadaituhu fastahdaduni ahdikum. Manusia itu punya peluang tersesat, maka kita diminta untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita selalu berdoa agar selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sholat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, antarkan aku, berilah petunjuk aku kepada jalan yang lurus. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'ikum. Untuk urusan makan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran banyak sekali pintu-pintu rezeki. Namun pintu rezeki tersebut justru didominasi oleh pintu-pintu yang tidak ada hubungannya dengan kerja. Kerja hanyalah salah satu pintu rezeki. Adapun pintu rezeki yang lain yang disebut dalam Al-Quran adalah istighfar, silaturahim, tawakal. Ini adalah pintu-pintu rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Maka dengan demikian kita bisa meminta rezeki kepada Allah. Di samping kita bekerja, kita juga melakukan apa yang diteladankan, yang diajarkan di dalam Al-Quran, seperti melakukan silaturahim, memperbanyak istighfar, kemudian berdoa, tawakal, dan lain-lain. Ini merupakan jalur-jalur pintu rezeki. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Pada dasarnya manusia itu juga telanjang. Kita diminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran pakaian itu punya 2 fungsi. Ada namanya pakaian lahiriah, ada pakaian batiniah. Pakaian lahiriah adalah dari tenunan benang yang menjadi kain, dan itu fungsinya adalah sebagai pembeda. Kita punya pakaian tertentu yang membedakan kita apakah laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim. Pakaian itu juga berfungsi untuk melindungi kita dari panas, dari hujan. Pakaian itu juga bisa menjadi perhiasan. Namun yang paling penting, pakaian adalah sebagai penutup aurat. Oleh karena itu, etika berpakaian di dalam Islam adalah kita berpakaian yang menutup aurat.
Namun pakaian yang terbaik adalah pakaian ruhani, walibasut taqwa dzalika khair. Di bulan Ramadan inilah kita belajar untuk membuat pakaian ruhani, pakaian takwa, sabar, syukur. Orang yang rajin membaca Al-Quran, sholat, semua itu adalah benang-benang untuk menjahit pakaian ruhani kita. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Manusia itu selalu punya potensi berbuat kesalahan. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang digunakan. Manusia itu zalim, beberapa kali melakukan kesalahan. Maka Allah akan tampil dengan ghafir, Allah beberapa kali memaafkan. Namun terkadang manusia itu zalum, sering melakukan kesalahan. Maka Allah punya sifat ghafur, berulang-ulang memberi maaf. Dalam satu kesempatan manusia itu juga zalam, berbuat dosa besar. Maka Allah pun punya sifat yaitu ghaffar, zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Maka manusia berdasarkan ini kesalahannya ada 3 kategori. Ada manusia yang hanya sesekali berbuat kesalahan, seperti para wali yang mereka itu mahfud, terjaga dari dosa besar, walaupun terkadang melakukan dosa kecil, namun tidak dilakukan secara terus-menerus. Ada orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus, itu disebut dengan zalum. Orang yang zalum ini, dia mengharapkan Allah sebagai ghafur. Namun ada pula orang-orang yang dosanya ekstrim, yaitu dosa-dosa besar yang disebut dengan zalam, dan Allah punya sifat ghaffar, zat yang mengampuni dosa-dosa besar tersebut. Ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni walam tablughu naf'i fatangfauni. Bahwasanya apabila kita menjalani ibadah, motivasi kita itu bukan karena ingin berkontribusi kepada Allah. Apabila kita berbuat sesuatu, tujuannya kita ini bukanlah Islam itu tidak membutuhkan kita, justru kitalah yang membutuhkan ajaran Islam. Allah tidak membutuhkan sholat kita, tidak membutuhkan puasa kita, justru kitalah yang membutuhkannya. Karena memang semua kebermanfaatan yang kita lakukan tidak akan bermanfaat kepada Allah, dan semua perilaku negatif yang kita lakukan juga tidak berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disampaikan bagaikan seandainya golongan manusia dan jin sejak generasi awal sampai generasi terakhir mereka dihimpun di satu dataran yang luas, mereka semua itu bertakwa layaknya malaikat, maka tidak akan ada manfaatnya bagi kekuasaan Allah. Seandainya semua manusia berkumpul, jin berkumpul, mulai sejak zaman dulu sampai hari kiamat, dijadikan dalam satu tempat, mereka itu seburuk setan sekalipun tidak akan berdampak terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma nakasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyat idza udkhilal bahra. Seandainya semua manusia meminta, semua manusia diijabahi, dituruti oleh Allah, maka ketika dikabulkan semua doa manusia tersebut sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah, kekayaan Allah, kecuali bagaikan ada samudra di mana kita memasukkan jarum, lalu dari jarum tersebut kita angkat kembali, maka berapa banyak air yang melekat pada jarum tersebut, seakan-akan sebanyak itulah jumlah yang kurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengabulkan semua doa makhluknya. Maka dengan demikian hadis ini ditutup dengan satu kata kunci, ya ibadi innama ya a'malukum ukhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Allah akan memenuhi semua
balasan apabila kita berbuat baik. Oleh karena itu, apabila ternyata di akhirat kita menjumpai amal buruk kita justru lebih berat, justru lebih mendominasi, maka tentu yang salah adalah diri kita. Bagaimana tidak? Karena satu kebaikan dalam Islam diganjar 10, sedangkan satu kesalahan hanya dibalas 1. Bagaimana bisa peluang 10 dikalahkan oleh peluang 1? Maka tentu apabila ada kasus, ada orang amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, yang patut dikritik bukanlah syariat agama, yang dikritik adalah dirinya sendiri. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.